Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Pada video ini kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang bab 1, yaitu belajar surah Al-Asr. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, siapa yang sudah pernah membaca surah Al-Asr? Nah, pasti sudah pada baca semua ya. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surah ke-103 dalam Al-Quran, di mana diturunkannya itu sesudah surah Al-Insyirah. Disebut surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Asr artinya demi masa atau demi waktu. Karena waktu sangat berharga, maka harus memanfaatkan waktu dan mengisi perbuatan yang bermanfaat. Nama Al-Asr diambil dari lafaz Al-Asr pada ayat pertama. Surahnya itu terletak setelah surah At-Takasur dan sebelum surah Al-Humajah. Baik, mari kita baca surah Al-Asr bersama-sama, diawali dari ta'ud dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya ayat yang pertama, wal 'asr artinya demi masa. Innal insana lafi khusr artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Lanjut, mari kita menerjemahkan surah Al-Asr. Wal 'asr artinya demi masa. Inna artinya sungguh. Al-insana artinya manusia. Lafi berada dalam. Khusri artinya kerugian. Illa artinya kecuali. Allazina artinya orang-orang. Amanu artinya yang beriman. Wa amilu artinya yang mengerjakan. As-sholihati artinya kebajikan. Watawa artinya serta saling. Sao artinya saling menasehati. Bil haqqi artinya untuk kebenaran. Bisobri artinya untuk kesabaran. Kemudian memahami isi kandungan surah Al-Asr. Apa sih isi kandungan dari surah Al-Asr ini? Sebelum memahami isi kandungannya, nah lihatlah gambar ini, bahwa waktu itu sangat berharga. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya
Jangan pernah bermalas-malasan. Ada di mana waktunya untuk belajar, mengaji, sholat, dan lain-lain. Kemudian isi kandungan dari surah Al-Asr ayat yang pertama menjelaskan bahwa Al-Asr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam atau keturunan Nabi Adam alaihissalam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Mengapa? Karena bila waktu tidak digunakan sebaik-baiknya, maka akan rugi, karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Untuk itu, anak-anak semua harus semangat ya dalam belajar. Ayat yang ketiga menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi manusia yang beriman hatinya dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Sebelumnya bagi orang yang rugi yang menyia-nyiakan waktu. Nah, bagi orang yang beriman tidak, tetapi ia menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Artinya, menjalankan yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya, serta tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Jadi ketika kita mendapatkan musibah harus sabar bahwa Allah sedang menguji kita. Juga setiap hambanya itu akan diuji dan itu pasti. Mungkin cukup sekian pembelajaran surah Al-Asr ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selanjutnya, mari kita belajar pembelajaran bab 2 tentang belajar surah Quraisy. Tahukah kalian surah Quraisy? Apakah kalian sudah sering membacanya? Atau sudah bisa menghafalnya? Nah, kali ini kita akan belajar surah Quraisy. Untuk itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan surah Quraisy. Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat dan urutan ke-106 dalam Al-Quran. Diturunkannya sesudah surah Al-Insyirah. Surah Quraisy termasuk surah Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Quraisy artinya Bani Quraisy, yaitu tentang kehidupan orang-orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Nama Al-Quraisy diambil dari ayat pertama, berarti suku Quraisy. Nah, mari kita baca surah Quraisy bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
Terjemahannya ayat yang pertama, li'ilafi Quraisy, artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatas sita'i wassoyib, artinya yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini atau Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan menyamankan mereka dari rasa ketakutan. Selanjutnya kita akan belajar menerjemahkan surah Quraisy. Li'ilafi artinya karena kebiasaan, Quraisy artinya orang-orang Quraisy, lafihim artinya yaitu kebiasaan mereka, rihlata artinya berpergian, sitai artinya pada musim dingin, wassoib artinya pada musim panas. Falya'budu artinya maka hendaklah mereka menyembah. Robba artinya Tuhan pemilik. Hadal bait rumah ini atau Ka'bah. Allazi artinya yang. At'amahum artinya telah memberi makanan kepada mereka. Mingajui artinya untuk menghilangkan lapar. Wa amanu artinya dan mengamankan mereka. Min khauf artinya dari rasa ketakutan. Mari memahami isi kandungan surah Quraisy. Kandungan surah Quraisy ayat yang pertama menjelaskan kebiasaan suku Quraisy mempunyai mata pencaharian pokok berdagang. Ayat yang kedua, perjalanan dagang pada musim dingin pergi ke negeri Yaman, dan pada musim panas pergi ke negeri Syam dalam setiap tahunnya. Tujuannya untuk berniaga atau berdagang demi keperluan hidup di Mekah dan berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Ayat yang ketiga, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam umumnya agar bersyukur atas rezeki yang diberikan. Mereka diperintahkan beribadah kepada Tuhan atau pemilik Ka'bah terhadap rezekinya, harus mensyukuri dengan memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kenikmatan yang diberikan berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah memberikan mereka makan untuk menghilangkan lapar. Juga diberikan keistimewaan dengan rasa aman dan tentram. Cukup di sini materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pesan yang terkandung dalam surah Al-Asr juga surah Quraisy tadi ya, untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.